Ketika suami sukanya nonton YouTube seperti politik-politik atau yang sedang viral saat ini, terkadang banyak ujaran kebencian dan setelah nonton langsung cerita ke istrinya. Namun Ana nasihati, sudahlah jangan banyak nonton yang tidak ada faedahnya, banyak mudaratnya dan akan timbul hasad, dengki, kebencian di diri kita setelah nonton. Jawabannya iya-iya saja, namun masih belum berubah. Bagaimana nasihat Ustadz Ana sebagai istri, apakah tetap harus mendengarkan cerita-cerita suami atau sikap Ana yang harus Ana lakukan? Tafadhol Masya Ustaz. Allah, barakallahu fikum. Ya, ya alhamdulillah suaminya nggak marah dikasih nasihat kan. Ini termasuk suami yang baik lah dikasih nasihat. Iya, iya. Artinya kan ada orang yang memang tahu yang dia lakukan itu nggak berguna, tapi dia masih belum bisa mengalahkan nafsu dia, mengalahkan keinginan dia. Maka suami atau istri alhamdulillah memiliki suami kayak gitu hendaklah bersabar. Baik. Seharusnya apa yang dilakukan istri? Balik cerita. Jadi kalau suami dapat cerita yang macam-macam tuh tadi, sang istri, "Bang, aku juga punya cerita nih, Bang. Tadi kajian Ustadz gini gitu macam-macam ya, atau ada kejadian-kejadian yang bermanfaat yang bisa diceritakan kepada suami." Sehingga eh, cerita sang istri ini mudah-mudahan bermanfaat buat suami. Cerita suami kan istri nggak bermanfaat buat istri kan, aduh nggak ada gunanya Ustaz. Tapi mau gimana ya, suami sendiri gitu ya, anak mau tinggal nanti jadi marah. Ya kadangkala bagaimana sekarang sang istri berbagi cerita. Setelah suaminya cerita, Masya Allah Bang, iyalah Bang. Mudah-mudahan kalau bicara politik negeri ini, mudah-mudahan negeri kita jadi lebih baik. Dirahmatin Allah SWT. Mungkin Bang ini gara-gara dosa kita Bang. Kita kurang istighfar, kita kurang ini, itu ya. Semoga Allah berikan yang terbaik. Lalu istri Bang, aku punya cerita Bang. Aku tadi ngelihat ini, ngelihat itu. Artinya sesuatu yang bermanfaat dibagi sama suami. Dan jangan lupa untuk mendoakan suami. Ahibati fillah, kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu yang menunjuki jalan kebenaran. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dia sudah punya ilmu itu alhamdulillah. Yang kedua, semangat untuk mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Terkadang orang itu yang pertama punya. Dia tahu tuh. Tapi semangatnya sedang lemah. Sedang ya sebagai orang mengatakan futur ya. Maka di sini bagaimana memotivasi suami. Jadi orang yang kayak gini nih jangan dikasih tahu aja. Dia tuh udah tahu, dikasih tahu itu kan nggak manfaat Bang ini itu. Ya dia udah tahu memang. Berarti kan bukan itu yang perlu kita berikan kepada orang yang sudah tahu. Tapi bagaimana memotivasi dia untuk memanfaatkan waktunya lebih bermanfaat. Lagi contohnya, Bang, ada amalan yang sangat ringan di lidah, berat di timbangan, Bang. Dicintai Allah, Bang. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita kasih amalan ini hari ini mamanya. Sehingga sang suami bisa memanfaatkan waktu untuk berpikir. Jadi memotivasi suami yang diperlukan ketika suami udah tahu masalahnya. Hada wallahu a'lam bishawab.